Yo, halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Skill Cloning yang Overpower part ke-8. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini kita diperlihatkan Sang Woo yang telah berhasil keluar dari portal. Ia mendapat pemberitahuan dari statsnya, seluruh kekuatannya telah bertambah. Dan ia pun senang karena banyak skill yang sudah terbuka. Lalu Kang Seo pun bertanya kepada Sang Woo tentang keadaan para cloning miliknya. Sang Woo pun menjawab bahwa para cloningnya sedikit terluka dan masih ada beberapa jeda dari Sang Woo, jadi tidak dapat memanggil mereka. Dan ia sengaja membiarkan cloningnya untuk menyembuhkan luka sendiri agar membantu meningkatkan stat regenerasi. Kang Seo pun memuji bahwa Sang Woo sangat hebat dikarenakan berhasil memburu monster kelas D. Sang Woo pun seperti salah tingkah mendengar pujian tersebut. Lalu Kang Seo juga berkata bahwa ia tak bercanda mengatakan hal tersebut. Lalu Sang Woo menjawab bahwa itu sangat mungkin terjadi karena ia telah berlatih. Sang Woo pun teringat pada pedang pendek milik Fishman. Ia berkata kepada Kang Seo bahwa pedang tersebut menghisap darah. Kang Seo pun seperti kaget mendengar tentang pedang pendek tersebut. Sang Woo bergegas hendak mengambil pedang tersebut, tetapi diberhentikan oleh Kang Seo. Kang Seo berkata kepada Sang Woo agar meminta cloningnya yang mengambil pedang tersebut, dikarenakan mungkin pedang itu adalah item terkutuk. Sang Woo kemudian bertanya, jika item ini terkutuk, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Kang Seo pun berkata, item terkutuk adalah item yang langka dan berharga, tergantung efek yang ditimbulkannya. Mendengar perkataan Kang Seo, Sang Woo sangat senang dan menyukai hal tersebut. Kemudian Sang Woo berkata, ia akan membiarkan cloningnya untuk mengambil item tersebut. Dan bertanya kepada Kang Seo apakah tim pengumpul akan mengambil semua sisa barang. Melihat Sang Woo yang begitu senang, Kang Seo pun berkata, kau boleh berekspektasi tinggi dikarenakan itu monster dari kelas D. Sang Woo pun kemudian merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan semacam berlian merah besar yang didapatnya dari kepala Fishman tersebut. Sang Woo pun bertanya kepada Kang Seo apakah barang tersebut juga mahal. Kang Seo pun cukup kaget melihat barang tersebut. Dalam hati ia berkata bahwa barang tersebut adalah permata kelas rendah dan tidak berharga. Ia merasa sulit untuk berkata jujur kepada Sang Woo karena melihat Sang Woo begitu bersemangat. Seperti tidak enak hati, Kang Seo berkata kepada Sang Woo bahwa barang tersebut tidaklah berharga. Ia juga menjelaskan item tersebut dapat meningkatkan statistik, tetapi tidak mungkin untuk digunakan kepada seseorang dan memiliki efek samping yang sangat parah. Harganya pun rendah. Sang Woo pun tampak kaget tak terima mendengar omongan dari Kang Seo. Kang Seo kemudian berkata barang yang lain sangat berharga, jadi jangan merasa buruk tentang item permata tersebut. Ia juga menyuruh Sang Woo untuk berhati-hati mengumpulkan item yang ada. Setelah itu, setibanya Sang Woo dan cloningnya di rumah, ia seperti kelelahan. Lalu ia segera ingin memanggil cloning nomor 3 yang tangannya terluka. Lalu cloning nomor 3 pun muncul di hadapannya. Ia menyuruh cloning nomor 3 untuk menggunakan busana dan menyuruhnya untuk berolahraga. Setelah itu tampak Sang Woo sedang duduk dan memperhatikan pedang dan item pertama yang ia ambil dari Fishman. Lalu ia mengecek kekuatan dari masing-masing item yang ia ambil. Yang pertama adalah item permata yang dapat meningkatkan kekuatan secara permanen sebesar 0,005. Menurut Sang Woo, item tersebut cukup menggoda dirinya, tetapi efek sampingnya sangatlah mengganggu.
Ia pun meletakkan item permata tersebut. Lalu item kedua yang dicek adalah sebuah pedang. Seketika ia teringat kepada omongan Kang Seo yang menyuruhnya untuk tidak memegang langsung pedang tersebut. Lalu Sang Woo menyuruh cloning nomor 2 untuk mengangkat pedang tersebut. Cloning nomor 2 pun berkata bahwa ia mendengar suara dari pedang tersebut. Sang Woo nampak terkejut mendengar efek dari pedang tersebut hanyalah seperti itu. Dan Sang Woo mengaktifkan skill familiar untuk merasakan efek dari pedang secara langsung. Tetapi ia malah seperti mendengar suara jeritan yang sangat berisik dan cukup mengganggu telinganya. Dikarenakan Sang Woo melihat cloning seperti tidak merasakan efek samping, maka ia menyuruh cloning nomor 2 menggunakan pedang tersebut sebagai senjata berburu untuk sementara. Lalu Sang Woo melihat pemberitahuan stat yang mengatakan bahwa skill regenerasinya telah meningkat. Sang Woo pun merasa itu karena istirahat dapat membantu cloning beregenerasi lebih cepat. Lalu Sang Woo mengajak semua cloningnya untuk bermeditasi. Ia pun berkata kepada cloning untuk terus bermeditasi walaupun ia sedang tak di rumah. Keesokan harinya, Sang Woo yang pergi ke universitas dikarenakan libur sudah selesai. Di perjalanannya menuju kelas, ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang penyendiri. Sesampainya di kelas, Sang Woo melihat Gyodo yang sedang duduk dan berkata, "Apakah kau di kelas ini juga?" Kemudian Gyodo menjawab bahwa ia sendiri saja tak tahu akan satu kelas dengan Sang Woo. Lalu Gyodo berkata, apakah dirinya tak memberitahu Sang Woo bahwa ia ikut kelas ini karena ada seorang dosen yang murah hati dengan nilai. Lalu Sang Woo berkata bahwa ia tidak tahu kalau Gyodo peduli tentang nilai. Lalu Gyodo bertanya kepada Sang Woo, apakah ia masih rutin gym? Sang Woo pun menjawab ia masih rutin gym, tak seperti Gyodo. Di sisi lain nampak dua orang mahasiswi yang sedang mengobrol tentang Sang Woo yang postur tubuhnya sudah berubah. Sang Woo yang menguping obrolan mereka merasa bahwa itulah sebabnya ia tak dikenali dan disapa oleh orang-orang. Sementara itu Gyodo berkata bahwa sekarang Sang Woo menjadi orang yang sangat populer. Lalu Sang Woo bertanya kepada Gyodo apakah dirinya telah berubah total. Kemudian Gyodo menjawab, apakah kau tak bertemu dengan orang tuamu? Mungkin mereka juga akan tidak mengenali dirimu. Lalu Gyodo juga berkata, ia hampir tak mengenali Sang Woo saat bertemu di jalanan hendak ke gym. Kemudian Gyodo pun mengajak Sang Woo untuk meminum bir setelah kelas. Tetapi Sang Woo menjawab bahwa dirinya sudah memiliki rencana tertentu. Gyodo pun kaget mendengar jawaban dari Sang Woo. Kemudian Sang Woo juga berkata dirinya sudah membuat janji dan tak bisa ikut dengan Gyodo. Lalu Gyodo mengatai Sang Woo seorang pengkhianat dan ia bertanya apakah itu sebuah janji dengan seorang perempuan. Lalu Sang Woo menjawab itu tak seperti yang kau kira. Tenanglah sedikit. Lalu Sang Woo meminta maaf dan meminta tolong kepada Gyodo untuk menjelaskan kepada teman kelas yang lain bahwa dirinya tak dapat ikut bergabung. Kemudian Gyodo menjawab bahwa itu tak perlu karena teman kelasnya sudah mendengar langsung sambil menunjuk dua orang yang duduk di depan mereka. Kemudian Sang Woo menoleh kedua orang tersebut. Ia tampak kaget karena itu adalah Chan Woo dan Jisung yang juga ikut di dalam kelas ini. Kemudian di sisi lain tampak sebuah gedung World Hunter Association. Di sana banyak sekali orang yang sedang sibuk bekerja dengan komputernya masing-masing. Lalu tampak seorang pemuda yang sedang berkata kepada ketua asosiasi. Ia berkata bahwa peramal sudah meramalkan bahwa bencana akan tiba. Lalu ketua asosiasi yang bernama Haris bertanya, ramalan tentang apa itu? Pemuda tersebut berkata tentang pembuatan portal dan invasi ratusan monster. Haris bertanya kepada pemuda tersebut, apakah lokasi portal dan tanggal invasi sudah dikonfirmasi?
Pemuda tersebut pun menjawab yang ia tahu hanyalah tentang peringkat monster tertinggi dari portal akan berubah menjadi A dan kemungkinan portal akan terbuka dalam beberapa hari. Kemudian pemuda tersebut mengatakan lokasi yang terduga adalah daerah Korea Selatan. Dan di sisi lain tampak Tuan Wontae yang berkata dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi sehingga harus ada pertemuan besar seperti ini. Lalu tiba-tiba ia didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Miho. Wontae pun menyambut kedatangan Miho. Lalu Miho berkata kepada Wontae bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Bahkan kau ada di sini, Tuan Wontae. Wontae adalah pemimpin guild Keinus dan guild mereka peringkat ketiga di negara. Sedangkan Miho adalah pemimpin guild Yolo dan guild mereka peringkat ke-6 di negara. Lalu mereka berdua pun tampak berjalan ke arah ruangan rapat. Setibanya di sana, ternyata sudah ada banyak pemimpin guild yang lain. Wontae didatap sinis oleh pemimpin guild yang lain dan berkata, bukankah ini Tuan Wontae? Diketahui pria tersebut adalah pemimpin guild Haesong yang peringkatnya nomor 1 dalam negara. Lalu Wontae bertanya kepada Haesong, ada apa yang ingin disampaikan kepadanya? Haesong pun berkata kepada Wontae, mengapa kau begitu dingin? Setidaknya aku bisa menyapamu di sini. Lalu Wontae berkata, jika kau sudah selesai, aku akan kembali ke tempat dudukku Menara Odin. Haesong pun berkata bahwa ia mendengar tim dari guild Keinus pergi ke sana baru-baru ini. Dan ia belum mendengar kabar apapun lagi selama beberapa hari terakhir. Haesong pun berkata ia bisa menahan apapun kecuali rasa penasaran. Kemudian ia bertanya kabar dari tim guild Keinus yang kesana kepada Wontae. Kemudian omongan Haesong langsung dibantah oleh Ilgon. Ilgon adalah pemimpin guild Taeyang dan guild mereka peringkat kedua di negara. Tetapi Haesong menghiraukan Ilgon. Ia berkata kepada Wontae bahwa bukankah mereka mengatakan hasilnya tidak cukup baik. Kemudian ia berkata, maaf, ingatanku tak seperti dulu. Tampak Wontae emosi mendengar provokasi dari Haesong. Tak lama dari itu datang pihak asosiasi pemburu ke ruangan tersebut. Perwakilan tersebut bernama Byohun. Byohun kemudian bertanya apa yang terjadi kepada orang yang ada di ruangan tersebut. Lalu Wontae yang sudah emosi langsung duduk karena perwakilan asosiasi sudah memasuki ruangan. Byohun kemudian juga duduk. Lalu ia berkata, senang bertemu dengan kalian para ketua guild. Lalu ia mengucapkan terima kasih karena para ketua guild sudah menanggapi panggilan dari asosiasi. Byohun langsung menjelaskan bahwa baru-baru ini negara menerima peringatan bencana dari World Hunter Association. Mereka mendapatkan informasi bahwa portal akan terbuka dan sekelompok monster besar akan menyerang mereka. Lalu Byohun menambahkan karena yang dicurigai adalah monster kelas A. Ia meminta kerjasama yang baik dari semua guild terbaik yang ada di Korea Selatan. Lalu salah satu audiens bertanya kapan hal tersebut akan terjadi. Lalu Byohun menjawab bahwa itu pasti akan terjadi. Tetapi mereka tak tahu secara spesifik kapan bencana tersebut akan terjadi. Mendengar jawaban Byohun, Ilgon menggebrak meja dan berkata, apakah Anda meminta kami untuk melindungi seluruh negeri sampai menunggu portal tertutup? Byohun tampak takut dan menutup mukanya. Byohun pun menjawab, itulah sebabnya kita ada di sini untuk mengadakan pertemuan dan membahas hal tersebut. Ia juga berkata, satu-satunya yang mereka tahu adalah itu pasti terjadi. Lalu para ketua guild berkata bahwa mereka tak memiliki pemburu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan guild sendiri.
Lalu bagaimana bisa Anda meminta bantuan tanpa mengetahui kapan bencana itu terjadi? Lalu para ketua guild juga bertanya tentang para pemburu yang akan dikirim. Apakah mereka akan mendapatkan bayaran? Byo-hun pun tampak kebingungan karena dirinya seperti diserbu oleh para ketua guild. Kemudian Won-tae mengangkat tangan dan berkata, bagaimana kalau kita melakukan ide yang dimilikinya? Byo-hun pun langsung mempersilahkan Won-tae untuk memberitahu idenya tersebut. Won-tae pun berkata bahwa setiap serikat akan menyiapkan sekelompok pemburu yang bisa segera dikirim dalam keadaan darurat dan memeriksa tempat-tempat di dekat wilayah tiap guild. Dan ketika bencana terjadi, semua guild akan berkumpul di lokasi dan memfokuskan seluruh tenaga di titik lokasi tersebut tanpa terkecuali. Dan guild yang tidak ingin bekerja sama akan diberikan hukuman yang berat. Lalu Byo-hun berkata bahwa itu adalah ide yang masuk akal. Dan apakah ada ide yang lain? Jika tidak ada ide lain, Byo-hun akan melakukan keputusan. Kemudian tampak ketua guild yang lain berkata bahwa mereka akan melakukan ide tersebut. Lagi pula mereka sudah berpatroli di wilayahnya masing-masing. Melihat para ketua guild setuju, Byo-hun langsung berkata bahwa mereka telah mencapai satu kesimpulan dan mereka akan mengikuti ide dari Won-tae dan pertemuan pun selesai. Setelah itu tampak Sang-woo yang sedang berjalan pulang dari kuliahnya. Ia merasa hari pertama kuliah begitu cepat berlalu. Di perjalanan ia melihat Hae-yun sedang digoda oleh pria muda. Pria muda itu berkata kepada Hae-yun ia akan pergi setelah Hae-yun memberikan nomornya kepada pria tersebut. Lalu Hae-yun berkata bahwa ia sudah memiliki pacar. Sang-woo pun langsung mendekat dan bertanya kepada Hae-yun kenapa ia ada di sini. Lalu Hae-yun senang dan menjawab Sang-woo, sayang akhirnya kau di sini. Sang-woo pun terkejut mendengar kata sayang yang diucapkan oleh Hae-yun. Tanpa basa-basi, Hae-yun langsung mengajak Sang-woo pergi dan selamatlah Hae-yun dari godaan pria tak dikenal tersebut. Lalu di tengah perjalanan Sang-woo paham bahwa pria tadi memaksa Hae-yun untuk memberikan nomor ponsel miliknya dan itulah alasan mereka pergi tergesa-gesa. Lalu Hae-yun berkata bahwa ia berkata pada pria tersebut bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan kebetulan Sang-woo datang di waktu yang tepat. Hae-yun tiba-tiba berkata bahwa dirinya belum memiliki pacar. Kemudian Sang-woo memotong obrolan dan berkata kepada Hae-yun, omong-omong kau meminta mentraktirmu hari ini dan kau ada kelas hari ini. Lalu Hae-yun menjawab bahwa hari ini adalah hari jadi sekolah mereka. Sang-woo pun berkata itulah sebabnya kau tak menggunakan seragam sekolahmu hari ini. Dengan sedikit merayu Sang-woo, Hae-yun pun berkata, kenapa kau tidak bisa mengalihkan pandanganmu dari pakaianku? Apakah kau ingin nomorku? Lalu Sang-woo berkata bahwa ia sudah memilikinya. Lalu HP milik Sang-woo berdering. Ia pun mengambil HP dari sakunya dan melihat sebuah pesan dari Kang Seo yang berisikan semua biaya telah dikurangi dan setoran pelunasan telah disetor. Tampak Sang-woo sangat senang. Dalam hati Sang-woo berkata, ia sudah mendapatkan 50 juta won dan cloning adalah yang terbaik baginya. Lalu ia berkata kepada Hae-yun, ayo memilih daging yang mahal. Lalu Hae-yun berkata, benarkah? Aku tipe orang yang makan banyak. Apakah kau dapat membayarnya? Sang-woo pun berkata, tidak apa-apa. Ayo makan daging sapi. Aku ingin makan daging sapi Korea. Hae-yun pun berkata, bukankah itu daging yang sangat mahal? Sang-woo pun menjawab, tak perlu khawatir tentang uangnya. Sampailah Sang-woo dan Hae-yun di sebuah warung makan Korean beef. Hae-yun berkata bahwa daging yang mereka makan sangat enak. Sang-woo pun menjawab bahwa daging ini super enak. Setelah itu lagi-lagi Hae-yun berkata soal harga
dan bertanya kepada Sang Wu, "Apakah kau yakin dengan hal ini?" Lalu Sang Wu menjawab, "Jangan khawatir tentang uang dan makanlah." Sang Wu hanya merasa menyesal dengan tangan Heyun yang terluka melawan 3 orang preman. Lalu Sang Wu kembali memesan daging sapi untuk porsi 4 orang. Sementara itu Heyun sedang memeriksa HP miliknya. Dan beberapa orang pengunjung juga melakukan hal yang sama di saat yang bersamaan. Mereka mendapatkan pemberitahuan peringatan bencana. Seluruh warga dihimbau untuk memeriksa lokasi fasilitas evakuasi dan disuruh menyiapkan perbekalan seperti makanan dan minuman darurat. Di saat yang bersamaan, Gyodo yang sedang berjalan dengan Chan Wu dan juga Jisung mencaci maki Sang Wu karena tak ikut dengan mereka dengan alasan sudah memiliki janji. Chan Wu dan Jisung berkata, mereka tak bisa melakukan apa-apa karena Sang Wu sudah memiliki rencana lebih awal. Kemudian dengan emosi yang meluap, Gyodo berkata bahwa tak adil jika Sang Wu bermain dengan wanita dan meninggalkan mereka. Lalu Jisung berkata bahwa mereka juga tak yakin jika Sang Wu pergi menemui seorang perempuan. Di saat yang bersamaan pula, Jisung melihat Sang Wu sedang kencan dengan seorang wanita. Emosi Jisung langsung ikut meluap. Ia berkata akan membunuh seorang pengkhianat. Melihat Jisung emosi, Chan Wu pun berkata apa yang salah dengan Jisung. Lalu HP milik Gyodo pun berdering dan ia langsung mengeceknya. Chan Wu yang sedang menahan Jisung berkata bahwa HP miliknya juga berdering dan ia bertanya apa isi pesan tersebut. Kemudian Gyodo berkata kepada 2 temannya bahwa sesuatu yang buruk sudah terjadi. Sementara itu Sang Wu yang sudah selesai makan bersama Heyun pun keluar dari tempat tersebut dan mendapati Gyodo dan kawan-kawan. Lalu Sang Wu berkata, "Kenapa kalian di sini?" Chan Wu yang sedang menahan Jisung berkata bahwa mereka melihat Sang Wu makan ketika mereka hendak pergi ke suatu tempat. Lalu Gyodo bertanya kepada Sang Wu siapa wanita yang bersamanya, apakah itu pacarnya? Sang Wu pun menjawab bahwa wanita yang bersamanya adalah muridnya. Ia mentraktirnya karena sudah membantu Sang Wu sebelumnya. Lalu Sang Wu memperkenalkan teman-temannya di kampus dengan Heyun. Begitu juga Heyun, ia langsung memperkenalkan dirinya kepada teman-teman Sang Wu. Lalu Sang Wu memberikan bingkisan makanan kepada Heyun. Sang Wu berkata bahwa karena mereka tak dapat menghabiskan makanan tadi, ia meminta pelayan untuk membungkus makanan yang mereka pesan, lalu menyuruh Heyun untuk membawa dan memakannya bersama ayah dan ibu Heyun. Heyun pun berterima kasih kepada Sang Wu. Lalu Sang Wu berkata kepada Heyun untuk tidak pergi ke tempat lain dan langsung segera pulang ke rumah, dikarenakan orang tua Heyun pasti khawatir dengannya. Sementara itu, Chan Wu dan Jisung yang melihat perlakuan Sang Wu merasa bahwa Sang Wu benar-benar seorang guru. Kemudian dengan wajah yang murung, Heyun bertanya kepada Sang Wu apakah tidak ada hal lain untuk hari ini, apakah hanya sekedar makan. Lalu Sang Wu berkata, orang tuamu tidak akan senang kalau kita berkeliaran saat ada peringatan bencana. Lalu Gyodo dan teman-teman lain mengatai Sang Wu karena perkataan Sang Wu tadi. Sang Wu pun menyuruh mereka untuk diam. Lalu Sang Wu berteriak kepada Heyun dan Gyodo bersama temannya yang lain untuk segera pulang. Heyun dan Gyodo bersama teman-temannya langsung pergi pulang meninggalkan Sang Wu. Lalu Sang Wu melihat sekelilingnya masih banyak warga yang berkeliaran. Dalam hati ia berkata, apakah ia terlalu sensitif? Dan orang-orang di sekitarnya masih bertingkah normal di situasi seperti ini. Lalu Sang Wu mengambil HP miliknya dan menelpon Kang Seo. Ia bertanya kepada Kang Seo apakah Kang Seo sudah mendengar berita tentang bencana. Kemudian Kang Seo menjawab ia baru saja ingin menghubungi Sang Wu mengenai bencana tersebut. Lalu Sang Wu bertanya apakah Kang Seo mengetahui informasi yang ia dengar mengenai bencana tersebut. Kang Seo pun menjawab Sang Wu
bahwa ia mendengar orang asosiasi akan tinggal di negara bagian yang mereka tempati selama 3 bulan. Lalu Sang Wu kembali bertanya, apakah 3 bulan tidak terlalu lama? Kang Seo pun menjawab, itu karena pihak asosiasi tidak mengetahui kapan dan di mana portal itu akan muncul, jumlah monster yang menyerang, dan itu sangat bahaya. Kang Seo juga berkata bahwa orang asosiasi mengatakan monster kelas A akan muncul, dan jika portal itu muncul di ibu kota maka akan ada korban yang banyak sekali. Mendengar perkataan dari Kang Seo, Sang Wu pun berkata kalau seberbahaya itu, bukankah seharusnya pihak asosiasi lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat dan menyarankan masyarakat untuk berhati-hati. Lalu Kang Seo berkata bahwa durasi 3 bulan tersebutlah masalahnya. Itu akan berdampak pada ekonomi dan fasilitas penting jika mereka melarang warga bekerja selama itu, dan asosiasi akan disalahkan atas dampak tersebut. Kang Seo pun menggunakan jas miliknya dan berkata ia akan segera ke penampungan. Lalu Sang Wu berkata ia akan segera pulang menemui keluarganya. Di penghujung perbincangan mereka, Sang Wu mengucapkan hati-hati kepada Kang Seo, dan Kang Seo juga berkata yang serupa kepada Sang Wu. Lalu Sang Wu yang sudah sampai di rumahnya bertanya keadaan cloning nomor 1 dan nomor 2. Para cloning Sang Wu mengatakan bahwa keadaan mereka baik-baik saja. Melihat keadaan cloningnya, Sang Wu merasa bahwa cloning nomor 2 hampir baikan. Sementara itu, cloning nomor 1 belum baikan dikarenakan lukanya yang sangat parah. Setelah itu, Sang Wu mengecek stat tentang cloning miliknya. Lalu Sang Wu memanggil kembali cloning miliknya dan menyuruh untuk menggunakan topi agar Sang Wu tak bingung dan dapat membedakan para cloning. Setelah itu, Sang Wu mengajak 3 cloningnya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Lalu tibalah Sang Wu di depan pintu rumah orang tuanya. Ia berdiri dan menurutnya sudah 3 bulan ia belum pulang ke rumah. Lalu Sang Wu memencet bel rumah, pintu pun dibuka. Sang Wu langsung berkata, "Ibu, aku pulang," sambil menyerahkan barang bawaannya. Tampak ibu Sang Wu bingung. Sang Wu pun merasa bahwa ibunya benar-benar tak mengenali dirinya. Kemudian ibu Sang Wu bertanya kepadanya, "Apakah kau benar-benar Sang Wu?" Kemudian Sang Wu menjawab, "Iya, ini putramu, Sang Wu." Ibu Sang Wu pun berkata, "Astaga, kenapa berat badanmu turun begitu banyak? Apakah kau kelaparan?" Ayah Sang Wu yang mendengar kedatangan putranya berkata, "Apa? Sang Wu di sini?" Lalu adiknya Sang Wu pun berkata seperti itu juga. Adik Sang Wu juga berkata bahwa kau harus mencari adik perempuanmu yang lucu terlebih dahulu saat kau pulang. Tiba-tiba saja adik Sang Wu melihat dirinya yang berubah total dan berkata, "Siapa kau?" Sang Wu yang mendengar perkataan adiknya seketika teringat oleh perkataan Gyodo. Lalu Sang Wu melepaskan sepatu miliknya dan hendak masuk ke dalam rumah. Ibunya pun berkata, "Kau datang bersama teman-temanmu. Kenapa mereka semua memakai masker?" Sang Wu pun menjawab bahwa mereka bukanlah temannya. Lalu Sang Wu menyuruh para cloningnya untuk melepaskan masker mereka. Ketika para cloning sudah melepaskan masker, seisi rumah tampak kaget dikarenakan memiliki wajah yang serupa. Kemudian Sang Wu berkata ia akan menjelaskan perihal mereka semua. Singkat cerita, Sang Wu telah menjelaskan bahwa itu adalah cloning dari dirinya yang ia dapatkan saat Awaken. Dan ia berkata pasti orang tuanya tahu program Awaken tersebut. Lalu ibu Sang Wu berkata bahwa ia mendengar sebagian besar anak muda berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan ia tak menyangka anaknya juga ikut program tersebut. Adik Sang Wu yang ikut mengobrol pun berkata bahwa ia juga ingin melakukan seperti yang dilakukan Sang Wu. Kemudian ayah Sang Wu bertanya, apakah Sang Wu juga bekerja sebagai seorang pemburu? Sang Wu pun menjawab, "Ya, ia takkan menutupinya." Belum selesai Sang Wu berbicara, ibu Sang Wu memotong pembicaraan dan berkata, "Bukankah itu berbahaya, Nak?" Sang Wu pun menjawab perkataan ibunya,
bahwa skill cloning yang ia miliki sangatlah kuat dan tidak ada alasan baginya untuk berada dalam situasi bahaya. Jadi jangan khawatir. Lalu Sang Wu teringat sesuatu dan berkata, ada peringatan tentang bencana, dan ia mengajak keluarganya untuk pergi ke tempat evakuasi. Lalu ayah Sang Wu pun berkata, ya kami akan berkemas untuk berjaga-jaga, tapi amati dulu situasinya. Lalu ayah Sang Wu juga berkata, ia masih bekerja besok pagi dan tidak bisa begitu saja pergi dari rumah. Mendengar jawaban dari sang ayah, Sang Wu berkata dalam hati bahwa ayahnya tak tahu seberapa genting situasi ini karena seluruh masyarakat cukup tenang. Sang Wu pun seperti kesal atas apa yang terjadi di lingkup masyarakat yang tak mengetahui situasi ini. Sang Wu pun berkata ia akan tinggal bersama orang tuanya mulai hari ini. Lalu orang tuanya berkata, bagaimana dengan kuliahmu? Kemudian Sang Wu pun berbohong dengan orang tuanya. Ia berkata bahwa ia mendapati pesan yang mengatakan bahwa universitas ditangguhkan untuk sementara. Sesudah itu Sang Wu pun langsung mengajak keluarganya untuk makan malam dengan bekal yang ia beli saat perjalanan pulang. Lalu sang ayah menyuruh ibu Sang Wu untuk mengeluarkan beberapa lauk untuk mereka makan. Sang adik pun tampak senang melihat bekal yang dibawa, yaitu daging sapi Korea. Melihat suasana rumah yang begitu hangat, Sang Wu berkata dalam hati, seharusnya ia pulang lebih cepat dari hari ini. Lalu ibu Sang Wu bertanya, apakah para cloning juga harus makan? Sang Wu pun menjawab, para cloning juga makan, tapi daging ini terlalu enak untuk mereka. Berikan saja mereka nasi. Tampak semua hidangan sudah ada di atas meja. Lalu ayah Sang Wu mengajak untuk makan. Adik Sang Wu pun kemudian berkata, kak, kalian berempat makan. Bagaimana jika kalau kau gemuk nanti? Sang Wu pun menjawab bahwa itu tak akan terjadi. Lalu ibu Sang Wu tersenyum dan berkata, sudah lama keluarga kita tidak makan bersama seperti ini. Adik Sang Wu pun berkata, ya aku menyukai suasana hangat seperti ini. Di tengah-tengah hangatnya suasana makan, tiba-tiba saja seperti ada yang menyerang Sang Wu dari luar rumah. Sang Wu pun mengalami luka di kepalanya. Sambil memegang kepalanya, Sang Wu melihat yang terjadi. Tembok rumahnya sudah hancur dan ia melihat banyak monster bertebangan di langit. Sang Wu pun kaget dan berkata, apa ini? Sang Wu melihat monster-monster tersebut sedang mengamuk dan menyerang seisi kota. Lalu ia teringat dengan keluarganya. Ia pun melihat keluarganya sudah tergeletak tak berdaya. Sang Wu pun mendapat alat perlengkapan cloning nomor 1. Ia merasa bahwa cloning nomor 1 melindungi mereka saat ledakan terjadi. Lalu ia menoleh ke cloning nomor 2 dan 3. Lalu ia berkata pada cloning nomor 3 tentang lengannya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Lalu cloning nomor 3 menjawab bahwa pendarahan pada lengannya sudah berhenti. Lalu Sang Wu yang masih kesakitan karena luka di kepalanya berkata bahwa cloning nomor 1 hilang dan cloning nomor 3 mengalami luka parah dan ia tak menyangka portal itu terbuka secepat ini. Ibu Sang Wu tiba-tiba bangun. Sang Wu pun segera memanggilnya. Kemudian ibu Sang Wu malah balik bertanya kepada Sang Wu apakah ia baik-baik saja. Sang Wu pun menjawab bahwa ia baik-baik saja dan mereka harus segera keluar dari rumah secepat mungkin. Bersamaan dengan itu ayah dan adik Sang Wu juga sudah sadar. Lalu ayah Sang Wu tampak kaget melihat kondisi rumahnya yang sudah hancur dan berantakan. Kemudian Sang Wu berkata bahwa kondisi rumah sekarang tak penting. Keluarga Sang Wu pun tampak bergegas menyusun barang-barang yang ingin mereka bawa. Lalu Sang Wu bertanya kepada adiknya apakah sudah menggunakan baju pelindung dengan benar. Lalu adiknya berkata bahwa ia rasa sudah menggunakannya dengan benar. Adik Sang Wu pun bertanya apakah cloning milik Sang Wu baik-baik saja. Sang Wu pun menjawab cloning miliknya baik-baik saja dan tak usah mengkhawatirkan mereka. Tiba-tiba saja ada monster yang jatuh ke rumah mereka. Sang Wu pun bertanya-tanya, ada monster yang jatuh dari langit.
Lalu ia berpikir apakah portal tersebut terbuka di langit yang tinggi. Lalu tampak keluarga Sang Wu yang kesusahan membuka pintu keluar. Adik Sang Wu pun meminta bantuan kepada kakaknya. Ayah Sang Wu yang mencoba mendobrak pun berkata bahwa pintu tersebut telah rusak. Lalu Sang Wu datang dan mengaktifkan skill serangan miliknya. Kemudian ia menghancurkan pintu tersebut dengan kekuatannya. Keluarga yang menyaksikannya pun terkejut dengan kekuatan Sang Wu yang menghancurkan pintu. Kemudian Sang Wu mengajak keluarganya untuk pergi. Setibanya mereka di luar, Sang Wu melihat mobil keluarganya sudah hancur ditimpah oleh monster dan puing-puing bangunan. Lalu Sang Wu bertanya kepada ayahnya, seberapa jauh tempat evakuasi terdekat dari tempat mereka. Ayahnya pun menjawab yang terdekat sekitar 2 km. Sang Wu yang memperhatikan sekelilingnya merasa apakah mereka dapat berjalan sejauh 2 km dalam keadaan seperti ini. Lalu sang adik mengajak Sang Wu untuk berjalan melalui terowongan bawah tanah sebagai jalan alternatif. Adiknya juga berkata ada tempat berlindung di terowongan bawah tanah. Lalu Sang Wu pun mengajak semua keluarganya untuk segera pergi ke sana. Sang Wu tiba-tiba saja mendengar suara teriakan orang yang memerlukan bantuan. Sang Wu pun berhenti berlari. Ayah Sang Wu yang mengetahui profesi Sang Wu sebagai pemburu berkata bahwa dirinya harus berpikir secara rasional di kondisi seperti ini. Ia tak dapat membantu orang dalam situasi seperti ini dan segera mengajak Sang Wu turun ke terowongan bawah tanah. Sang Wu yang sedang kesakitan berpikir bahwa cloning nomor 3 tak dapat bertarung dengan benar. Sementara itu ia juga tak bisa menyelamatkan orang tersebut hanya bersama cloning nomor 2. Sang Wu pun hanya terdiam. Kemudian ayah Sang Wu berkata, "Sang Wu, apa yang sedang kau lakukan? Ayo pergi." Lalu Sang Wu berkata kepada keluarganya bahwa saat mereka sudah turun, tutup pintu dengan benar. Dan Sang Wu menyuruh keluarganya untuk menunggu dirinya. Ibu dan adik Sang Wu tampak seperti tak terima dengan keputusan tersebut. Lalu Sang Wu menyuruh cloning nomor 2 untuk ikut bersamanya dan cloning nomor 3 untuk melindungi keluarganya sampai selesai. Dengan sedikit marah, adik Sang Wu berkata, "Apa kau sudah gila? Apa kau tak lihat apa yang sedang terjadi di luar? Cepat turun ke sini." Lalu Sang Wu berkata bahwa dirinya adalah seorang pemburu. Kemudian Sang Wu dan cloning nomor 2 pun pergi. Sementara itu cloning nomor 3 sedang menahan adik Sang Wu yang hendak mengejar Sang Wu. Tampak Sang Wu sedang berhadapan dengan para monster. Lalu menyuruh cloning nomor 2 untuk menyelamatkan orang yang sedang tertimpa reruntuhan dan membawanya ke tempat yang aman. Sang Wu pun menantang para monster tersebut. Sesudah cloning nomor 2 berhasil membebaskan orang tersebut, Sang Wu bertanya padanya apakah ia masih dapat berjalan. Orang tersebut pun menjawab bahwa ia masih dapat berjalan dan berterima kasih kepada Sang Wu. Melihat postur monster yang begitu besar, Sang Wu menyuruh cloning nomor 2 untuk mengeluarkan senjata yang ia dapat sebelumnya. Sang Wu pun berkata bahwa mereka harus menggunakan semua sekarang. Sang Wu menyuruh cloning nomor 2 untuk memakan item permata merah tersebut. Cloning nomor 2 pun langsung mengikuti perintah dari Sang Wu. Tiba-tiba cloning nomor 2 berubah wujud menjadi monster. Melihat perubahan pada cloning, Sang Wu langsung bertanya apakah cloningnya masih berpihak kepadanya. Cloning pun menjawab bahwa ia masih berpihak kepada Sang Wu. Monster besar pun tampak bingung melihat perubahan cloning yang menjadi monster. Lalu Sang Wu mendapati pemberitahuan stat bahwa kekuatan miliknya terus bertambah. Ia merasa bahwa itu efek dari item permata dan hanya itulah efek samping yang ia terima. Lalu Sang Wu berkata, "Bersiaplah, perburuan dimulai." Sang Wu dan cloning nomor 2 langsung bergegas menyerang monster kelas D tersebut. Dikarenakan monster tersebut berpostur gempal, maka pergerakan dari monster troll sedikit lambat dibanding dengan monster fishman yang sebelumnya dihabisi oleh Sang Wu. Sang Wu pun merasa bahwa ini adalah sebuah keuntungan.
Sang Wu dengan sigap memanfaatkan keuntungan tersebut dan langsung melompat menyerang monster troll. Sang Wu memotong bagian dari tangan monster, tetapi sang monster dengan cepat beregenerasi dan menumbuhkan tangannya kembali. Sang Wu pun heran dengan kejadian tersebut. Dan di saat yang bersamaan, monster troll menyerang Sang Wu yang mengakibatkan Sang Wu terpental dengan cukup jauh. Sang Wu yang terjatuh berkata bahwa monster troll memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa. Menurut Sang Wu akan susah melawan tipe monster yang seperti ini. Kemudian ia menyuruh cloning untuk melumpuhkan monster troll sebentar. Lalu cloning dengan cepat menyerang monster di bagian kaki. Lalu monster tersebut terjatuh kesakitan. Lalu nampak Sang Wu langsung membidik monster troll dengan pistol. Ia hendak menembak matanya yang bertujuan untuk mengganggu penglihatan monster tersebut. Ia pun langsung menembak bagian matanya. Monster tersebut pun tampak kesakitan. Tetapi dengan cepat ia meregenerasi matanya. Tetapi Sang Wu berada di posisi yang menguntungkan baginya. Di saat yang bersamaan, skill strike miliknya berhasil diaktifkan. Ia pun langsung menghantam wajah monster troll tepat di wajahnya. Dan di saat yang bersamaan pula, Sang Wu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sang Wu jatuh dan melihat tangannya yang sedikit terluka. Ia merasa apakah ini efek samping dari skill strike. Lalu Sang Wu merasa bahwa monster troll sama kuatnya dengan monster fishman. Itu hasil dari pengamatan Sang Wu yang dimana monster fishman kuat karena pedang terkutuk. Sementara monster troll sudah kuat tanpa senjata semacam itu. Sesudah berhasil mengalahkan monster troll, Sang Wu mengajak cloningnya untuk segera masuk karena adiknya sudah khawatir dengannya. Lalu ia mengecek kantong untuk mengetahui keberadaan handphone miliknya. Sang Wu pun merasa handphonenya jatuh saat ia berguling-guling. Lalu ia meminta cloning nomor 2 meminjamkan HP miliknya kepada Sang Wu. Cloning nomor 2 pun langsung menyerahkan HP-nya kepada Sang Wu. Sang Wu yang hendak menghampiri keluarganya di tempat evakuasi berkata bahwa cloning nomor 2 mungkin akan dikeluarkan karena penampilannya yang seperti monster. Lalu Sang Wu seperti kepikiran. Sementara itu di kota banyak sekali monster-monster yang berkeliaran dan hendak menyerang warga. Dan ada beberapa pemburu dari beberapa guild yang juga membantu membasmi para monster tersebut. Tampak tim peringkat ke-9 dalam guild Red Fire sedang berkata, "Semuanya segera bersiap, target kita adalah pemimpin mereka." Dan tim pemburu dari guild lain pun tak mau kalah. Tampak ketua tim peringkat 7 di guild Scorpion berkata, "Jangan kalah dari guild lain. Satu sisik dari monster tersebut sebanding dengan jumlah gaji kalian dalam beberapa bulan." Bencana yang terjadi malah menjadi ajang unjuk diri bagi para pemburu dari guild yang berbeda. Orang dari guild Kainus yang dipimpin oleh Wonte pun tak mau kalah saing. Tampak mereka sedang menggunakan pesawat tempur. Dan pemimpin mengatakan bahwa mereka telah tiba di lokasi dan segera untuk membuka palka. Pesawat tempur yang dipimpin Wonte langsung menyerang monster burung raksasa. Lalu Wonte didatangi oleh anggota dan berkata bahwa monster Megalosaurus semakin menjauh dari area portal. Lalu Wonte berkata, karena beberapa guild sudah menargetkan monster itu, akan membuang-buang waktu jika mereka ikut bergabung. Wonte juga berkata bahwa mereka akan fokus evakuasi para penyintas. Lalu dari ketinggian Wonte melihat seorang pencuri perhiasan dari korban serangan monster. Setelah itu anggota Wonte berkata bahwa beberapa penyintas terlihat di 700 meter ke utara dan meminta Wonte untuk segera memeriksa para penyintas tersebut. Wonte pun menjawab bahwa ia mengerti akan tugasnya. Lalu matanya tertuju pada sekumpulan orang yang sedang berkumpul dan berusaha menyerang monster, yang tak lain bahwa mereka adalah Sang Wu dan keluarga bersama cloning miliknya.
Wonte pun berkata dalam hati, apakah orang tersebut seorang hunter? Ia bertahan dengan baik, tetapi jumlah monster terlalu banyak untuk dihadapi dua orang. Dan Wonte memutuskan untuk turun menolong Sang Wu dan keluarganya. Sementara itu, Sang Wu yang masih bertahan melawan monster berpikir bahwa ia seharusnya kembali setelah membunuh monster troll tadi. Tetapi sekarang Sang Wu dan keluarganya malah dikepung oleh monster goblin. Tampak Sang Wu menyuruh orang yang ia selamatkan untuk pergi ke lantai bawah tanah apartemen sekarang juga. Tetapi orang-orang tersebut berkata bahwa di belakang mereka juga ada monster. Lalu Sang Wu menyuruh cloning nomor 2 untuk menjaga mereka semua dari belakang. Lalu ada monster goblin yang menyerang, tetapi cloning nomor 2 dengan sigap membunuh monster goblin tersebut. Sementara itu, Sang Wu yang berusaha menahan serangan merasa bahwa dirinya tak dapat mengaktifkan skill strike dikarenakan konsumsi energi yang sangat berlebihan. Tiba-tiba saja monster Phoenix menyerang Sang Wu. Sang Wu pun menghindar dan berkata, bajingan, ini bangun lagi. Dari paruh monster Phoenix seperti muncul gelembung-gelembung api. Semua warga dan keluarga Sang Wu tampak panik dan berusaha berlindung dari serangan monster Phoenix tersebut. Lalu tiba-tiba saja seekor harimau besar menimpa monster Phoenix dan mengalahkannya. Lalu harimau tersebut mendekati Sang Wu yang sedang duduk. Dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba Wonte berdiri di hadapan Sang Wu. Lalu Wonte membuka masker dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Sang Wu seperti kebingungan melihat apa yang terjadi di hadapannya. Lalu Wonte memperkenalkan dirinya di hadapan semua warga. Di sisi lain, tampak dalam tempat evakuasi begitu banyak orang yang mendapatkan perawatan khusus. Sementara itu tampak adik Sang Wu yang meminta agar tangannya dilepas oleh cloning nomor 3 karena ia ingin menyelamatkan kakaknya. Lalu cloning nomor 3 berkata bahwa ia tak mengizinkan adik Sang Wu untuk melakukan itu. Adik Sang Wu pun berkata, bukankah kau cloning kakakku? Dan seharusnya cloning menyelamatkan tubuh utamanya. Lalu cloning pun menjawab ia lebih mengutamakan perintahnya dan akan melindungi keluarga tuannya. Ayah Sang Wu yang melihat adik Sang Wu sedang berdebat dengan cloning berkata, hentikan Jiwu, orang lain akan semakin takut. Sementara itu ibu Sang Wu hanya menangis dan terus menyebut nama Sang Wu. Lalu Jiwu pun berkata, apakah ayah tidak khawatir dengan melihat apa yang sudah terjadi di luar? Ayah Sang Wu pun berusaha menenangkan Jiwu dan berkata, dia akan segera kembali, percayalah kepadanya, berbahaya untuk keluar sekarang. Ayah Sang Wu juga berkata, pria itu adalah cloning dari Sang Wu. Melihat cloningnya baik-baik saja, aku yakin Sang Wu pasti baik-baik saja dan berkata, ayo percayalah kepada kakakmu. Lalu pada akhirnya part ke-8 pun sampai sini dulu nih sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.